Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pratiwi dengan NIM akhir 129 dan teman-teman saya yaitu Saya adalah Febriarista Cahani dengan NIM akhir 130. Saya Nisa Putri Rahayu dengan NIM akhir 124. Prodi Manajemen kelas 3C Universitas Muhammadiyah Malang. Video presentasi kali ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Syekli Setia Pratiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis skema penyaluran kredit atau pembiayaan pada Shopee. Terdapat 3 skema penyaluran kredit. Yang pertama ada SpayLater. SpayLater adalah layanan beli sekarang bayar nanti atau BNPL. Jadi penggunanya bisa berbelanja terlebih dahulu dan membayarnya belakangan atau dicicil. Tenor yang ditawarkan mulai dari 1, 3, 6 sampai 12 bulan. Semakin panjang tenor yang dipilih, maka biaya dan bunganya juga bervariasi sesuai dengan tenor cicilan yang dipilih. Dana berasal dari PT Commerce Finance. Jadi Shopee hanya sebagai platform saja, bukan pemberi kredit. Yang kedua, S-Pinjam. S-Pinjam adalah pinjaman uang tunai tanpa jaminan. Jadi dananya langsung cair ke rekening pengguna dengan fitur pengajuan yang mudah dan aman serta prosesnya juga cepat. S-Pinjam juga dikelola oleh PT Lentera dan Nusantara, berizin dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, ada kemitraan bank. Shopee memiliki keterkaitan dengan bank digital yaitu SeaBank. Jadi SeaBank ini mendukung transaksi dan layanan keuangan yang bisa digunakan untuk pembayaran, top up, dan tarik dana. Jadi bisa mempermudah aktivitas jual beli di Shopee ya. Skema penyaluran kredit atau pembiayaan GoTo. Terdapat 2 skema penyaluran kredit. Yang pertama itu ada GoPayLater. GoPayLater ini adalah layanan bayar nanti dan cicilan yang bisa digunakan untuk transaksi di Gojek dan Tokopedia. Tenor cicilan hingga 12 bulan sama seperti Shopee. Biaya dan bunganya juga disesuaikan dengan tenor yang dipilih. GoPayLater ini dikelola oleh PT Multifinance anak bangsa dan didukung oleh Vindaya dan Bank Jago. Yang kedua ada GoPay Pinjam. GoPay Pinjam adalah pinjaman tunai tanpa agunan yang disalurkan lewat aplikasi GoPay. Dananya berasal dari bank atau fintech yang sudah berizin OJK, bukan dari GoTo langsung. Bank juga menilai kredit dengan data transaksi digital, mengatur limit, tenor, dan mengolah risiko. Skema ini legal dan sudah diawasi oleh OJK. Aspek legalitas jaminan Shopee. Layanan pinjaman pada Shopee tidak hanya menggunakan jaminan barang seperti rumah atau motor. Layanan ini termasuk pinjaman tanpa agunan. Jadi secara hukum tetap sah karena penggunanya juga menyetujui perjanjian secara digital saat aktivasi. Jika gagal bayar atau telat bayar, tidak ada penyitaan aset, tetapi hanya penagihan dan pembatasan akun. Prinsip kehati-hatian. Terdapat 4 prinsip kehati-hatian pada Shopee. Yang pertama, menilai penggunanya lewat riwayat belanja dan pembayaran. Yang kedua, limit kredit dibatasi dan bisa menurunkan limit kredit jika telat bayar. Yang ketiga, tenor cicilan dibuat pendek dan terkontrol. Yang keempat, identitas pengguna diverifikasi atau KYC. Selanjutnya ada aspek legalitas jaminan pada GoTo. Terdapat 4 aspek legalitas jaminan. Yang pertama itu layanan bayar nanti dan pinjaman uang tanpa jaminan barang. Yang kedua, penggunanya terikat kontrak digital saat menyetujui syarat di aplikasi. Yang ketiga, jika telat bayar maka dikenai denda, penagihan, dan layanan bisa diblokir. Yang terakhir, semua proses diawasi langsung oleh OJK. Jadi tetap legal dan masih ada perlindungan hukum. Prinsip kehati-hatian pada GoTo. Jadi GoTo itu menerapkan verifikasi data yang ketat. Yang kedua, menggunakan sistem penilaian risiko berbasis data, limit dan tenor disesuaikan dengan kemampuan bayar pengguna, menggunakan teknologi untuk mencegah penipuan. Jika perusahaan sedang bermasalah, bagaimana peran bank sebagai kreditur dalam memberikan restrukturisasi kredit? Ketika perusahaan e-commerce seperti Shopee atau GoTo mengalami kesulitan keuangan, maka bank sebagai kreditur tidak langsung menyita atau mempilotkan perusahaan. Bank lebih memilih restrukturisasi kredit, yaitu penyesuaian kewajiban utang agar perusahaan bisa kembali membayar. Kebijakan ini juga diatur oleh OJK melalui POJK 11/2020 dan POJK 17/2023 dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Sebelum restrukturisasi, bank menilai beberapa hal penting seperti apakah bisnis masih mempunyai prospek, seberapa besar kredit yang diberikan, bagaimana kualitas manajemennya, serta kemungkinan pemulihan arus kas di masa depan. Pada perusahaan digital, bank lebih fokus pada kelayakan bisnis karena aset fisik biasanya terbatas. Pertimbangan bank dalam restrukturisasi kredit. Yang pertama ada viabilitas bisnis. Bank akan melihat apakah model bisnis masih menjanjikan. Misal Shopee dan GoTo masih mempunyai basic pengguna besar dan potensi transaksi amannya tinggi. Yang kedua ada besaran pinjaman. Jika bank memberikan pinjaman besar, insentif untuk restrukturisasi tinggi karena ingin uangnya kembali. Yang ketiga ada jaminan. E-commerce biasanya memiliki sedikit aset fisik, jadi kolateral lebih dilihat dari prospek bisnis dan arus kas daripada melihat nilai aset. Yang keempat ada manajemen. Bank menilai apakah tim manajemen mampu menjalankan strategi perbaikan dan komitmen menahan kerugian sementara. Yang terakhir ada kreditur. Jika utang berasal dari banyak bank, maka diperlukan koordinasi antar bank melalui komite kreditur agar keputusan restrukturisasinya seragam. Bentuk restrukturisasi kredit. Yang pertama ada rescheduling, mengatur ulang jadwal bayar, misal waktu pinjaman diperpanjang atau cicilan ditunda sementara. Yang kedua ada reconditioning, mengubah syarat pinjaman agar lebih ringan seperti bunga diturunkan atau denda dihapus. Yang ketiga ada restructuring, perbaikan menyeluruh, bisa gabungan dari semuanya dan sebagian utang diubah menjadi saham. Yang terakhir ada new money, bank memberikan pinjaman tambahan supaya usaha bisa tetap jalan jika masa depannya dinilai masih bagus. Contoh nyata pada restrukturisasi. Pada masa COVID-19, banyak perusahaan fintech dan e-commerce mengalami tekanan keuangan. Bank melakukan restrukturisasi kredit agar perusahaan tetap beroperasi. Meskipun risiko kredit macet tetap meningkat jika pemulihan ekonomi lambat. Jika restrukturisasi tidak berhasil, bank dapat melibatkan OJK untuk pengawasan khusus hingga kepailitan. Namun karena aset perusahaan e-commerce didominasi aset digital yang sulit dijual, solusi yang sering dipilih adalah mengubah utang menjadi saham. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis potensi PKPU dan pilot pada entitas e-commerce. Seperti yang kita lihat di layar ini, saya akan membedah catatan historis mengenai pengajuan PKPU dan status pilot pada beberapa entitas e-commerce besar di Indonesia. Nah, sebagai bahan pembahasan kita ini. Nah, yang pertama ada kasus Sorabel pada tahun 2021. Nah, sebenarnya Sorabel ini sudah berupaya melakukan penyelamatan melalui pengajuan PKPU. Namun sayangnya proses restrukturisasi tersebut gagal menemui titik temu. Akibat kegagalan tersebut, Sorabel akhirnya dinyatakan bangkrut, di mana seluruh aset perusahaan harus dijual atau dilikuidasi untuk melunasi utang.
Selanjutnya kasus JDID. Nah, berlanjut ke tahun 2022 ada fenomena menarik dari JDID berbeda dengan Sorabel yang tadi. Nah, JDID tidak melalui proses pengadilan formal untuk pilot, melainkan memilih untuk langsung menghentikan seluruh operasionalnya di Indonesia. Nah, karena kerugian yang terus membengkak, kondisi ini sering disebut juga sebagai pilot praktis. Nah, secara operasional mereka sudah berhenti total meskipun secara administratif tidak ada pengajuan resmi ke pengadilan niaga. Nah, selanjutnya kondisi Goto dan Shopee. Terakhir, jika kita lihat raksasa e-commerce saat ini seperti Goto dan Shopee sepanjang periode 2023 hingga 2024, kondisinya cukup berbeda hingga saat ini dalam ada pengajuan PKPU maupun pilot. Langkah yang mereka ambil lebih ke arah tindakan pencegahan atau preventif. Nah, salah satu langkah paling nyata yang mereka lakukan adalah efisiensi besar-besaran, termasuk melakukan PHK massal. Nah, strategi ini diambil untuk menjaga cash flow dan memastikan keberlanjutan bisnis agar tidak jatuh ke jurang PKPU seperti kasus-kasus sebelumnya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah melihat histori e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, jadi kemungkinan pengajuan dari histori tadi, potensi pengajuan PKPU yang tinggi untuk Goto dan Shopee jika tingkat pembakaran dana tidak terkendali dengan resiko tuntunan dari kreditor seperti vendor. Nah, dari data MC Kinsey tahun 2022 menunjukkan 40% startup global gagal dalam 5 tahun, diperparah oleh persaingan e-commerce yang ketat. Hal ini menyoroti perlunya pengawasan keuangan untuk mencegah dampak domino pada ekosistem digital. Selanjutnya ada syarat-syarat yuridis agar sebuah perusahaan dapat dinyatakan pilot atau bangkrut menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024. Nah, berdasarkan aturan ini ada 4 poin utama yang harus terpenuhi. Yang pertama, utang jatuh tempo dan belum dilunasi. Jadi, utang yang sudah jatuh tempo dan belum dilunasi perlu dicatat bahwa perusahaan harus memiliki minimal 2 kreditor atau pemberi pinjaman. Nah, jika perusahaan memiliki utang kepada 2 pihak dan salah satunya sudah lewat masa pembayaran namun belum dibayar, maka syarat pasal 1 dan 2 ini sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya, yang kedua, gagal bayar dalam 30 hari. Nah, berdasarkan melihat pada aspek waktu setelah adanya teguran, berdasarkan pasal 8, sebuah perusahaan dianggap gagal bayar jika tetap tidak melunasi utangnya dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis atau somasi resmi dari pihak kreditor. Nah, selanjutnya ada debitur insolvent atau tidak mampu. Hal ini terjadi ketika pengadilan menyatakan secara resmi bahwa debitur atau perusahaan tersebut memang sudah tidak memiliki kemampuan finansial lagi untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya saat jatuh tempo. Nah, hal ini diatur lebih lanjut pada pasal 8. Nah, selanjutnya keempat, terakhir, proses pengajuan dan penunjukan kurator. Nah, terakhir, mekanisme pengajuannya sesuai pasal 6 hingga 9 permintaan pilot bisa diajukan oleh 2 pihak, bisa oleh debitur sendiri secara sukarela atau oleh pihak kreditor. Nah, jika pengadilan menilai semua syarat di atas terpenuhi, maka pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk mengurus dan membereskan harta perusahaan tersebut. Setelah memahami syarat-syaratnya, penting bagi kita untuk mengetahui apa dampak nyata dari putusan pengadilan terhadap kelangsungan sebuah bisnis. Bisa kita lihat ada 2 jalur dengan konsekuensi yang sangat berbeda. Yang pertama, ada PKPU dengan peluang restrukturisasi. Nah, jalur pertama ini atau penundaan kewajiban pembayaran utang sering dianggap sebagai napas buatan bagi perusahaan. Nah, apa sih napas buatan bagi perusahaan itu? Yaitu perusahaan diberikan waktu hingga 270 hari untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Nah, manfaatnya, masa ini memungkinkan perusahaan melakukan efisiensi internal dan kembali menarik minat investor agar bisnis tetap berjalan. Nah, bisa kita lihat contohnya pada strategi Goto yang melakukan langkah efisiensi dengan berfokus pada pengembangan GoPay. Yang kedua, ada pilot atau akhir operasi. Nah, pilot ini kebalikannya dari PKPU. Jika perusahaan dinyatakan pilot, maka biasanya merupakan titik akhir dari operasional bisnis tersebut. Nah, di sini ada 2 dampak dari pilot. Yang pertama, likuidasi. Nah, putusan pilot berakibat pada penghentian total operasi dan dimulainya proses likuidasi aset untuk membayar kreditor. Nah, yang kedua, dampak domino. Hal ini membawa dampak negatif yang luas, mulai dari hilangnya lapangan kerja bagi tenaga kerja, terputusnya rantai pasokan, hingga hancurnya reputasi perusahaan. Contoh nyata pilot cukup dikenal, yaitu kasus Sorabel yang harus menghentikan operasionalnya. Di sini saya akan menganalisis kepailitan dalam studi kasus e-commerce, Shopee, dan Goto. Saya akan menganalisis 3 poin utama. Yang pertama, PHK massal. Yang kedua, risiko hukum PKPU. Yang ketiga, perlindungan hukum bagi seller atau konsumen. Nah, langsung saja yang pertama, PHK massal dengan strategi mitigasi risiko PKPU. PHK massal oleh Goto dan Shopee adalah strategi solvabilitas instan untuk menjaga arus kas. Nah, dari PHK ini, beban gaji yang besar dapat menguras kas, menyebabkan perusahaan gagal membayar vendor dan memenuhi syarat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024. Nah, dengan PHK, manajemen memprioritaskan ketersediaan kas untuk membayar utang operasional, menghindari gugatan PKPU, dan menjaga reputasi. Selanjutnya, risiko hukum PKPU jika gagal melakukan efisiensi. Nah, yang pertama, ada risiko PKPU sebagai konsekuensi real, yang mana kreditor atau vendor atau juga penjual yang tidak dibayar dapat mengajukan gugatan PKPU ke pengadilan niaga. Yang kedua,
mekanisme restrukturisasi, yaitu PKPU memberikan batas waktu minimal 270 hari untuk negosiasi ulang hutangnya. Namun, jika rencana perdamaian ditolak, perusahaan otomatis langsung dinyatakan pilot. Yang terakhir, karakteristik e-commerce, yaitu kegagalan efisiensi pada startup digital sangat rentan memicu efek domino PKPU. Nah, dari resiko hukum PKPU ini, ada dampak fatalnya. Yang pertama, likuiditas aset, yaitu penjualan seluruh harta perusahaan. Yang kedua, kehancuran reputasi, kehilangan kepercayaan investor, dan pasar secara permanen. Yang terakhir, potensi litigasi atau resiko tuntutan hukum terhadap manajemen atas keputusan bisnis yang dianggap. Yang ketiga, perlindungan hukum bagi seller atau konsumen jika sebuah platform e-commerce dinyatakan pilot. Nah, perlindungan hukum ini bisa dibagi menjadi 3 juga. Nah, yang pertama, pembayaran hierarki pelunasan hutang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa jika platform pilot pembayaran dilakukan berdasarkan urutan prioritas. Yang pertama, prioritas tertinggi yaitu biaya kurator dan upah karyawan yang tertunggak. Yang kedua, kreditur konkuren atau seller dan konsumen, yaitu pihak yang mendapatkan pembayaran paling akhir dari sisa harta pilot. Seringkali pembayaran tidak penuh karena keterbatasan aset perusahaan. Nah, yang kedua, posisi hukum seller atau penjual. Dana di aplikasi, yaitu berhak menagih saldo yang belum ditarik. Jadi penjual ini bisa menarik atau menagih saldo yang belum ditarik dalam aplikasi itu. Nah, yang kedua, perlindungan escrow diatur dalam Perundang-undang PP nomor 80/2019 yang mana platform wajib memisahkan dana penjual dari aset perusahaan. Namun dalam praktiknya dana ini tetap beresiko terseret menjadi harta pilot jika mekanisme pemisahnya tidak kuat secara hukum. Nah, dampak terbesarnya adalah kehilangan akses platform dan resiko inventaris yang tidak terbayar. Yang ketiga, posisi hukum pembeli atau konsumen. Yang pertama, ada hak klaim konsumen yang sudah membayar tetapi belum menerima barang berstatus sebagai kreditur. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU nomor 8/1999 yang mana memberikan dasar hukum untuk refund atau kompensasi meskipun realisasinya sangat bergantung pada kecukupan aset sisa perusahaan yang dikelola kurator. Posisi hukum seller atau penjual. Dana di aplikasi, yaitu berhak menagih saldo yang belum ditarik. Jadi penjual ini bisa menarik atau menagih saldo yang belum ditarik dalam aplikasi itu. Nah, yang kedua, perlindungan escrow diatur dalam Perundang-undang PP nomor 80/2019 yang mana platform wajib memisahkan dana penjual dari aset perusahaan. Namun dalam praktiknya dana ini tetap beresiko terseret menjadi harta pilot jika mekanisme pemisahnya tidak kuat secara hukum. Nah, dampak terbesarnya adalah kehilangan akses platform dan resiko inventaris yang tidak terbayar. Yang ketiga, posisi hukum pembeli atau konsumen. Yang pertama, ada hak klaim konsumen yang sudah membayar tetapi belum menerima barang berstatus sebagai kreditur. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU nomor 8/1999 yang mana memberikan dasar hukum untuk refund atau kompensasi meskipun realisasinya sangat bergantung pada kecukupan aset sisa perusahaan yang dikelola kurator. Dari sini dapat kita simpulkan studi kasus ini, yaitu PHK massal yang dilakukan Goto dan Shopee merupakan strategi manajerial untuk mempertahankan status going concern atau menghindari risiko insolvensi akibat tingginya burn rate serta minimnya pendanaan baru. Nah, secara hukum, langkah efisiensi ini menjadi mitigasi preventif agar perusahaan tidak memenuhi ambang batasnya gugatan PKPU atau kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya 2 kreditur dan 1 utang jatuh tempo yang gagal dibayar. Hal ini krusial untuk melindungi ekosistem digital dari keruntuhan total seperti kasus DDID tadi dan Sorable. Nah, karena jika pilot terjadi, seller dan konsumen menempati posisi rentan sebagai kreditur konkuren yang beresiko kehilangan dana mereka meskipun terdapat regulasi perlindungan seperti akun escrow dalam PP nomor 80 tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisis hukum anti monopoli. Pertama-tama yang kita bahas adalah posisi dominan. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan adalah kemampuan perusahaan mengatur harga, jumlah barang atau menghalangi pasar pesaing masuk dengan kriteria pangsa pasar yaitu 50% satu pelaku usaha. Untuk yang 2 atau 3 perusahaan menguasai lebih dari 75%. Faktanya, The Big Three yaitu Shopee, Tokopedia, TikTok menguasai lebih dari 70% pasar Indonesia. Jadi secara statistik mereka sudah berada di zona posisi dominan yang wajib diawasi ketat oleh negara. Selanjutnya mengidentifikasi apa saja potensi praktik yang dilarang, yaitu di sini saya akan menjelaskan 4 praktik utama yang sering menjadi sorotan. Pertama, adanya diskriminasi. Diskriminasi ini terjadi jika platform e-commerce pilih kasih. Contohnya menampilkan jasa pengiriman milik grup sendiri seperti Shopee Express di urutan paling atas dan ini mempersulit jasa kurir eksternal. Ini melanggar pasal 19 huruf D. Yang kedua yaitu jual rugi. Fenomena bakar uang memberikan diskon di bawah harga modal bukan untuk memanjakan konsumen selamanya, tetapi untuk memampar pesaing yang modalnya kecil sampai bangkrut. Jika pesaing habis, maka mereka akan menaikkan harga secara sesuka hati mereka, yaitu terdapat pada pasal 20. Yang ketiga yaitu menyalahgunakan posisi dominan, menggunakan kekuatan pasar untuk memaksakan syarat perdagangan yang tidak adil, seperti menaikkan biaya admin secara sepihak kepada penjual, karena tahu penjual tidak punya pilihan lain untuk menjual di platform lainnya, yaitu terdapat pada pasal 25. Yang keempat yaitu oligopoli dan kartel. Risiko terbesar pasar saat ini hanya dikuasai oleh sedikit pemain adalah mereka yang melakukan kesepakatan jahat di bawah meja untuk melakukan tarif seragam sehingga pesaing harga jadi hilang.
Analisis peran KPPU. Sebagai wasit ekonomi, KPPU bertugas memastikan pesaing pasar digital berjalan dengan jujur. Fokusnya adalah menjamin kemenangan perusahaan diraih karena inovasi, bukan karena taktik kotor menyingkirkan pesaing. Pengawasan, merger, dan akuisisi. Setiap penggabungan perusahaan besar seperti merger platform e-commerce wajib dipantau KPPU untuk, yaitu yang pertama, mencegah munculnya kekuatan tunggal yang tak terkendali seperti disebut dengan monopoli. Yang kedua, yaitu memastikan penggabungan tersebut tidak merugikan pihak konsumen.